Zhao Guang menurunkan Hao Ren di gerbang asrama dan pergi. Zhao Yanzi masih tertidur dan Hao Ren tidak mau membangunkannya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Tuan dan Nyonya Zhao dan berterima kasih pada mereka untuk akhir pekan itu. Zhao Hongyu semakin puas dengan calon menantu pria mereka. Dia merasa Hao Ren penuh perhatian, pandai, dan bahkan lebih menyenangkan daripada Zhao Yanzi. Dia diam-diam memperlakukannya seperti anak laki-lakinya. Hao Ren kembali ke kamar asramanya dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Dia menebak mereka kemungkinan pergi ke kafe internet. Ini karena peraturan sekolah menetapkan bahwa mahasiswa tingkat pertama dan tingkat kedua tidak boleh membawa komputer mereka ke asrama, dan sekolah tidak akan mengkoneksikan internet ke asrama mahasiswa tingkat bawah. Oleh karena itu, kafe-kafe internet adalah tempat yang paling sering dikunjungi mahasiswa tingkat bawah. Sementara mereka keluar, Hao Ren menyelesaikan tugas-tugas yang telah menumpuk selama seminggu. Dia tidak bersusah payah mengerjakan tugas yang sulit karena dia berencana meminjam dan menyalin tugas temannya. Mendekati waktu makan malam, ketiga temannya belum kembali. Sebenarnya, Zhao Jiai dan yang lain yakin Hao Ren sudah pulang ke rumah dan hanya akan kembali ke asrama pada hari Sabtu antara jam 7 atau 8 malam. Mereka tidak akan pernah mengira Hao Ren pergi menghabiskan waktu dengan tunangannya di akhir pekan ini. Hao Ren mengingat kembali akhir pekan yang dia habiskan di Gunung Greenstone. Hal itu mungkin untuk sementara waktu merupakan akhir pekan yang paling penting dan berarti yang pernah dia alami. Hao Ren mengeluarkan telepon selularnya dan menemukan gambar Zhao Yanzi sedang cemberut dalam kemarahan. Dia mengunduh gambar itu dari komputer di hotel ke telepon selularnya. Matanya yang bersinar seperti mutiara hitam, hidungnya mancung, mulutnya sama kecilnya dengan buah ceri, dan bulu matanya lentik alami. Dengan latar belakang hutan hijau dan tangga batu abu-abu, gadis ini kelihatannya memiliki potensi menjadi seorang model. Jika Zhao Jiai dan yang lainnya tidak melihat sendiri Zhao Yanzi, mereka akan mengira Hao Ren telah mengunduh gambar seorang gadis cantik dari suatu tempat di internet dan memasangnya sebagai wallpaper telepon selularnya. Hao Ren memikirkan tentang hal itu dan masih tidak berani menggunakan gambar itu sebagai wallpaper di telepon selularnya. Meskipun dia hanya seorang gadis kecil, setelah 3 tahun dia akan menjadi wanita yang super cantik. Bagaimanapun, 15 tahun Zhao Yanzi mungkin sudah menjadi seorang gadis kecil yang super cantik dengan penampilan yang seperti itu. Dia mungkin sangat populer di sekolahnya juga. Apa yang kupikirkan? Apa aku cemburu? Hao Ren tiba-tiba menyadari. Zhao Jiai dan lainnya akhirnya kembali dengan ribut sekitar jam 7 malam. Mereka sangat terkejut ketika mereka melihat Hao Ren di dalam ruangan. "Mengapa kau kembali begitu cepat hari ini?" Zhao Jiai bertanya. Mereka benar-benar berpikir Hao Ren pulang ke rumah, dan Hao Ren tentu saja tidak menyebutkan dia melakukan perjalanan dengan keluarga Zhao Yanzi. Jika mereka mengetahui Hao Ren pergi dengan keluarga gadis kecil itu, mereka pasti meragukan hubungannya dengan gadis kecil itu. Besok pertandingan atletik. Ren, kau harus berusaha keras dan berusaha tidak menjadi yang terakhir. Yo Liren menepuk bahu Hao Ren dan menyemangati. Harapanmu untukku terlalu tinggi. Setetes keringat dingin muncul di dahi Hao Ren saat dia berpikir. Baguslah. Besok kita tidak memiliki perkuliahan seharian. Membicarakan pertandingan atletik,
Chaoronghua yang biasanya memiliki kepribadian yang tenang juga terlihat bersemangat. Mereka mengobrol mengenai bunga kelas yang mana yang akan ada di sana dan mencari teleskop kemana-mana. Mereka tidak memiliki harapan pada pertandingan 1.500 meternya Hao-Ren. Jika dia bukan teman sekamar mereka, mereka mungkin tidak akan peduli. Dari sudut pandang mereka, Hao-Ren adalah jenis orang yang dipilih terakhir kali. Dia akan dianggap berhasil jika dia tidak memperoleh tempat terakhir. Lagi pula tidak ada atlet hebat di jurusan mereka, sebagian besar orang adalah mahasiswa biasa. Terkadang, ada beberapa orang yang berbakat, tetapi bakat-bakat itu sebagian besar dalam hal akademik. Mereka dengan bersemangat membicarakan mengenai pertandingan atletik besok. Hao-Ren mengabaikan mereka dan menuju ke balkon untuk mencari udara segar. Hujan sudah pergi, dan bulan terang di langit. Hao-Ren diam-diam melafalkan gulungan konsentrasi jiwa 2 kali. Dia merasa disegarkan, semua energi negatif di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Dia berusaha mengingat kembali pohon purba dari kuil Tau di Gunung Greenstone dan monumen batu dengan penuh perhatian. Dia selalu merasa ada beberapa inspirasi yang tidak dapat diraih bagaimanapun juga. Bahkan sekarang, Hao-Ren masih tidak dapat melupakan perasaan nyaman dari esensi kayu yang kaya memasuki tubuhnya. Dia tidak dapat memahami sedotan lemah yang terjadi pada saat energi di dalam tubuhnya menuju batang pohon itu. Elemen air. Hao-Ren tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Suhan saat dia meraih tangannya. Mungkinkah gulungan konsentrasi jiwa memanfaatkan elemen air yang berasal dari surga dan bumi? Sebuah ide muncul di pikiran Hao-Ren. Jika hasrat akan menyembunyikan dirinya yang sejati akan lebih menampakkan diri. Jika hasrat akan melemahkan dirinya yang sejati akan semakin menguatkan dirinya. Jika hasrat akan mengabaikan dirinya yang sejati akan semakin kaya. Jika hasrat akan merampas dirinya yang sejati akan memberikan lebih banyak. Inilah yang disebut pencerahan alam yang samar akan tetapi mendalam. Kelembutan mengalahkan kekuatan, dan yang lembut mengalahkan yang kuat. Naskah di monumen batu itu kembali muncul di depan mata Hao-Ren lagi. Hao-Ren merasa jantungnya berdebar-debar dan halangan yang menghentikannya untuk maju ke level yang kedua dari gulungan konsentrasi jiwa hampir dipecahkan. Sebenarnya, Zhao Guang memintaku datang ke kuil Tau itu tidak hanya untuk menemani Zhao Yanzi tetapi juga untuk menguji seberapa banyak aku bisa mengerti dan memahami. Hao-Ren mengerutkan dahinya dan berusaha sebaik-baiknya untuk mencari sensasi air. Meskipun begitu, semakin keras dia berusaha, semakin sulit baginya untuk memahaminya. Dia menarik nafas dalam dan pelan-pelan melafalkan gulungan konsentrasi jiwa untuk menenangkan pikirannya. Air adalah yin dan kayu adalah yang. Tarik-menarik dan dorong-mendorong dapat saling melengkapi, menggabungkan ketangguhan dengan kelembutan sehingga mereka bisa memiliki kontrol dan dukungan yang sama. Hao-Ren berpikir tentang pohon purba itu dan tiba-tiba mendapatkan inspirasi yang mendalam. Benih yang pohon purba itu tinggalkan dalam tubuh Hao-Ren yang berisi esensi murni kayu tiba-tiba bertunas. Sementara itu, elemen air di udara membentuk beberapa aliran air yang sangat kecil dan mengalir ke dalam tubuh Hao-Ren. Hao-Ren merasa seluruh tubuhnya nyaman luar biasa, dan tubuhnya yang aslinya, transparan, menjadi sebuah wadah jernih dan memasukkan semua energi alam dari surga dan bumi.
Dia tahu dia hampir melewati level pertama dari gulungan konsentrasi jiwa dan mencapai level yang kedua. Inspirasi dari pohon purba itu yang membawanya. Dalam hal monumen batu itu, ia berbicara mengenai cara mengatur dan mengontrol air, dan itu cocok dengan esensi level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa. Kabut yang awalnya menyebar di udara pelan-pelan sedikit demi sedikit membentuk 9 aliran air samar yang berputar dan memasuki 9 titik-titik akupuntur penting di sekitar tubuhnya. Setelah memasuki tubuh Howren, aliran air yang tebal berusaha mencari posisi mereka sendiri dan mulai tenang. "Apa yang kau lakukan di luar, Ren?" Zhao Jiai berteriak dari dalam ruangan. Howren tiba-tiba terkejut dan 9 aliran air yang memenuhi tubuh Howren tiba-tiba menghilang. Zhao Jiai berjalan ke balkon dan menepuk bahu Howren. "Apa yang kau pikirkan di luar sini? Kau ada pertandingan untuk diikuti besok? Pergilah tidur lebih pagi." Dia menarik Howren masuk kembali ke dalam. Pada saat yang sama, pohon purba yang membawa benih inspirasinya hilang sepenuhnya dan Howren tidak dapat menemukan jejak esensi kayu ataupun mengontrol energi yang berlimpah di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang seperti wadah yang bocor dari bawah, dan semua air yang telah diakumulasikan hilang. Energi alam di sekitar tubuh Howren sekali lagi kembali ke kekacauan karena tidak lagi dibagi menjadi 5 elemen. Howren menyadari kegagalan ini menyia-nyiakan kesempatan besar untuk maju ke level kedua gulungan konsentrasi jiwa. Ditambah lagi, dia tidak tahu kapan terobosan berikutnya. Meskipun dia kecewa, dia tidak ingin menyalahkannya pada Zhao Jiai. Lagi pula, Zhao Jiai melihatnya berdiri di luar terlalu lama dan memintanya beristirahat untuk kebaikannya. "Hahaha, sebaiknya aku menemukan tempat yang sunyi tanpa gangguan untuk melakukan kultivasi." Howren memanjat ke tempat tidur atasnya dan berpikir dengan jengkel.